Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih di podcast Hima AE. Perkenalkan, saya Yunisa sebagai MC yang akan memandu acara. Untuk podcast kali ini, kita akan berbincang bersama Kak Yoga. Halo Kak, apa kabar nih? Boleh Kak, perkenalkan diri dulu supaya teman-teman tahu siapa narasumber podcast pada kali ini. Ya, nama saya Yoga Pratama. Sebelumnya saya di Himpunan Mahasiswa Analis Efek sebagai Wakil Ketua Himpunan yang diketuai oleh Muhammad Rifki Husnofik untuk Angkatan 11. Saya juga sudah bekerja di salah satu anggota bursa yang namanya PT Pasifik 2000 Sekuritas. Oke, kalau boleh tahu kesibukannya sekarang ngapain aja ya Kak? Kesibukannya ya, kalau dibilang sibuknya sebenarnya sih cuma ngerjain skripsi kelar ini, cuma kerja sih. Oke, langsung aja ya Kak. Untuk podcast kali ini kita akan membawakan tema comparison reksadana dan saham atau perbandingan antara reksadana dan saham. Oh ya, sebelumnya aku mau ingetin nih kepada teman-teman yang butuh edukasi seputar investasi, keuangan, dan pasar modal, bisa langsung mampir ke Instagram, YouTube, Stockbit, dan linknya Hima Analis Efek ya. Lalu kalau misalnya channel ini bermanfaat, bisa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua ya. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya Kak. Apa sih Kak bedanya reksadana dan saham? Nah, kalau dibilang bedanya ya, sebenarnya ini sama-sama instrumen investasi yang ada di pasar modal kita ya, teman-teman. Cuma dia itu untuk reksadana itu kan untuk pasar uang, dan kalau saham itu lebih ke equity kan. Nah, kalau boleh saya jelaskan melalui share screen, boleh ya? Boleh. Ini untuk pengertian tersendiri untuk saham atau reksadana itu kan, kalau saham satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada kepemilikan sebuah perusahaan. Jadi saham itu adalah memiliki underlying sebuah perusahaan. Nah, di situ memungkinkan perusahaan-perusahaan itu bisa mendapatkan pendanaan atau dana murah dari pasar dengan menerbitkan surat berharganya mereka. Lalu untuk reksadana sendiri, nah kalau untuk reksadana sendiri itu instrumen investasi yang merupakan wadah atau sebuah pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Nah, dana ini nanti bedanya nih, kalau saham itu kan kalian akan membeli itu secara individu, misalkan membeli saham dengan Astra, saham Adaro, atau pokoknya satuan gitu loh. Nah, kalau si reksadana ini sendiri, itu nanti ada yang mengelolanya tersendiri, namanya manajer investasi. Nah, nanti manajer investasi ini membuat sebuah portofolio investasi, baik itu dalam berupa saham, investasi dengan diri kalian sendiri. Kalau reksadana, itu ada yang mengelolanya, intinya gitu. Oke, kalau risiko manakah yang lebih tinggi antara saham dengan reksadana Kak? Kalau dibilang resiko ya, itu balik lagi ke individu kalian, investor kalian tersendiri sih. Cuman di pasar untuk tingkatan resiko saham itu lebih tinggi. Kenapa? Karena fluktuatif harga saham itu sangat naik turun, sangat fluktuatif. Karena kan banyak faktor yang menyebabkan saham itu naik turun kan. Entah itu perusahaannya kinerjanya tiba-tiba memburuk, atau kebijakan perusahaan tersebut yang menimbulkan merugikan bagi perusahaan tersebut. Itu terlihat oleh investor, oh kayaknya nih kebijakan oleh direksi ini membuat saham A jadi turun deh labanya gitu. Jadi investor juga akan tarik. Nah, disitulah akan adanya fluktuatif yang darinya mungkin saham itu bullish beberapa bulan terakhir, tetapi dengan adanya kebijakan yang salah, dia akan turun. Nah, itu salah satu resiko pasar yang ada di saham. Nah, kalau reksadana tersendiri sebenarnya memiliki resiko juga, tetapi resikonya lebih minim. Kenapa? Karena yang saya bilang tadi kan, reksadana itu dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi ini bukan perorangan.
Ini tuh kayak sebuah corporate yang bisnisnya dia itu ya mengelola dana nasabah yang mereka tentunya udah memiliki sertifikasi, juga sudah memiliki sebuah kemampuan untuk mengelola dana. Jadi bisa dilihat dari situ aja. Kita sebagai investor pemula ya kita bisa lihat dong pasti tingkatan resiko yang paling rendah itu untuk reksadana itu sendiri. Karena di reksadana kan ada orang yang mengelola. Di sini itu sih yang perbedaannya untuk tingkatan resiko. Tetapi reksadana juga memiliki resiko tersendiri karena ada beberapa kan reksadana itu ada saham, obligasi, pasar uang dan lain-lain. Itu. Oke, berarti resikonya lebih tinggi saham ya, Kak? Betul, kalau dari tingkatan fluktuatif harga ya. 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 Kalau ada kelebihan pasti kan ada kekurangan ya, Kak. Jadi kelebihannya reksadana dan kekurangannya saham apa ya, Kak? Kalau yang dari artikel yang saya dapat ini ya, kekurangan untuk saham itu, kalau kalian ingin masuk dalam dunia investasi yang instrumennya saham, kalian itu perlu namanya pemahaman tentang investasi yang memadai. Di pasar itu ada beberapa metode, misalkan kan dengan menggunakan di saham ya, dengan menggunakan metode teknikal maupun fundamental. Banyak instrumennya, teknikal ada beberapa instrumennya, fundamental juga ada beberapa instrumennya. Jadi investor perlu banyak belajar sih untuk investor pemula ya, terutama harus banyak belajar untuk dua metode tersebut karena ya bisa dibilang kan investasi kita mau untung kan, bener nggak? Ya. Nggak ada dong yang mau buang-buang duit kan untuk rugi di ini, ngapain kita, mending kita taruh di bank walaupun nggak ada bunga tapi duit kita masih tetap walaupun dimakan inflasi kan. Nah di situ tangannya salah satunya dari saham. Lalu untuk resiko saham tersendiri kalau kalian sebagai pemula juga karena setelah adanya pandemi COVID-19 ini dunia itu menjadi ketidakpastian itu tinggi gitu. Jadi ini arah ekonomi dunia itu mau kemana sih? Tiba-tiba ada perang lah, ada perang dingin antara China dengan US. Maksudnya jadi itu tuh membuat pesimis investor besar gitu loh. Jadi mungkin yang mempunyai data lebih di luaran sana, investor jadi ini ya pegangannya dia. Jadi nggak takut gitu loh mereka untuk adanya ketidakpastian ini karena mereka tahu dan mereka mempunyai instrumen untuk melihat data-data ke depan tuh kayak gimana sih gitu. Nah inilah kita sebagai investor pemula wajib ya, kalian tuh harus beradaptasi setelah COVID ini nih, arah market tuh mau kemana gitu. Saya mau beli ini nih masih sektor pertambangan menurut saya masih under value karena masih banyak bla 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 dan bla 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 gitu. Nah di situ balik lagi ke investor pemula. Nah itu adalah salah satu kekurangannya. Jadi saham itu menurut saya emang boleh untuk pemula, cuman ya balik lagi resiko terhadap returnnya tinggi juga. Resikonya tinggi, returnnya juga yang didapatkan tinggi. Oke. Tadi kan udah bahas kekurangan ya, Kak. Sekarang keuntungannya. Keuntungan? Ya. Sama kelebihan lah ya. Ya, ini untuk reksadana dan saham ya? Ya. Tadi kan udah banyak membahas tentang saham. Nah, untuk kita lihat untuk keuntungan reksadana itu sendiri. Gue punya 2 tips untuk pemula ya. Menurut gue, pemula itu udah kalian itu di tempat yang aman dulu, kalian harus beradaptasi dulu di tempat yang baru ini gimana sih. Dengan melihat itu kalian bisa masuk ke pasar ke reksadana. Di situ kalian bisa dibantu oleh manajer investasi dengan dilihatkan fund fact-nya atau prospektus, kalian bisa baca-baca dari situ, oh ternyata reksadana saham ini kinerjanya baik nih, oh berarti karena kalian bisa lihat saham apa sih yang dibeli. Nah di situ kalian bisa mulai beradaptasi juga.
untuk investor pemula. Dan di reksadana juga punya keuntungan yang dia itu masuk dengan dana yang mulai dari 100.000, bahkan kayaknya 10.000 tuh bisa deh kalau nggak salah untuk beli reksadana itu. Terus juga keuntungannya juga reksadana juga potensi yang saya bilang itu kan risiko yang lebih rendah karena pengelolaan reksadana itu kan menerapkan konsep diversifikasi, ya kan. Nanti kan ada pertanyaan untuk apa sih contoh-contohnya reksadana itu kan. Ya. Nah, kalau untuk keuntungan untuk saham balik lagi yang saya bilang high risk high return. Kalau Yunisa ini seorang yang risk taker, ya kurang cocok untuk di saham karena risikonya tinggi, ya kan. Tapi kalau Yunisa mau, saya tahun depan mau ke Korea misalkan, ya udah, dengan dana saya yang sekian, saya butuh return berapa, saya masukin ke saham ini. Tapi juga resikonya terhadap Yunisa juga mikir dong, ini bisa jadi berbalik turun gitu loh. Saya nggak bisa terjadi ke Korea gitu. Nah itu balik lagi ke investor tersebut. Terus sekarang juga keuntungan di antara dua yang sama, reksadana dan saham, sama-sama membuka rekeningnya dengan mudah. Sekarang udah banyak platform investasi di luaran yang cuma mungkin butuh 1 hari udah jadi, besoknya langsung kita bisa bertransaksi. Terus untuk saham tersendiri kita bisa mendapat keuntungan itu dengan selisih penjualan. Misalkan, saya nggak suka investasi kayak yoga, saya sukanya sehari mau dapat uang gitu. Ya udah, jadi trader aja, scalping atau apa itu kan, dengan ininya sendiri atau swing dan lain-lain. Nah di situ kan misalkan Yunisa beli saham ada 1.000, nanti sore jadi 1.200, nah 200 itu adalah gap si Yunisa itu dapat keuntungan capital gain-nya gitu. Jadi sebenarnya punya kelebihan kekurangan masing-masing antara saham dan reksadana itu sendiri sih Yunisa. Kenapa reksadana cocok bagi pemula, Kak? Itu balik lagi dengan penjelasan yang di atas. Satu, karena reksadana itu kan udah dikelola oleh manajer investasi yang notabene mereka orang market, orang ya bisa dibilang mereka udah tahu lah arahnya kemana. Walaupun tanda kutip ya tidak menjamin keuntungan, karena kan yang saya balik lagi ketidakpastian itu yang membuat naik turunnya. Kalau semua udah pasti naik ya semua orang nggak bakal kerja kan, ya taruh aja di sana reksadana gitu Yunisa. Oke, berarti untuk langkah awalnya berlatih ke reksadana dulu ya, Kak? Iya, better untuk pemula masuk ke reksadana karena di sana bisa mulai dari uang yang kecil, bisa mulai dari contoh ya, ada salah satu platform yang dia kalau kalian buka di account di sana ada namanya robot trading. Ada AI yang membantu investor itu, mau beli reksadana apa sih yang cocok untuk karakter investor itu sendiri. Jadi kayak udah disuapin nih kalau kalian beli reksadana untuk investor pemula. Jadi menurut gua lebih better ke sana. Nah, di situ kita step by step. Kalau kalian udah beradaptasi, sudah tahu jahatnya market, udah tahu jalannya market bagaimana, barulah boleh masuk ke obligasi dulu atau langsung ke saham boleh. Ya, mungkin di sini yang menonton terutama kan orang-orang tamrin ya, tamrin yang notabene kita kan analis efek dan akuntansi. Jadi yang notabene kita juga orang keuangan. Ya kurang lebih kita udah tahu dasar-dasarnya tentang market. Ya kalau kalian mau langsung ke saham ya bisa oke, nggak ada masalah. Cuman balik lagi, tanggungan resiko kalian itu cukup apa enggak, mampu atau enggak kalian menanggung resiko tersebut. Gitu bisa. Oke. Berapa sih, Kak, keuntungan reksadana? Keuntungan reksadana banyak Indonesia. Contohnya ya, saya buka nih ya salah satu
platform reksadana. Udah ya, muncul ya. Udah muncul. Nah, di sini saya ngambil dari platform Bibit karena saya juga punya ininya di sini. Nah, di sini banyak keuntungan returnnya berapa sih? Beda-beda kan, ada reksadana saham, ada reksadana pasar uang, dan ada reksadana obligasi pendapatan tetap. Nah, di situ beda-beda. Nah, salah satunya ini adalah Super Invest Money Market Fund. Nah, di sini bisa dilihat CAGR atau keuntungan dari tahun pertama di bagian tahun terakhir ini dikurang satu, itu keuntungannya itu 4,3%. Nah, di situ balik lagi ke Yunisa, mau beli reksadana yang seperti apa. Karena kan di sini bisa dilihat kan ada Batavia Dana Kas Maksima, ini pasar uang ya. Kita ngeliat reksadananya untuk pasar uang itu sendiri. Macam-macam Yunisa untuk return tersendiri ya. Gitu. Karena berbagai macam ini yang bisa menimbulkan dia, oh dia kan pasar uang, instrumennya apa aja di dalamnya, itu juga berapa sih returnnya yang bakal didapat. Beda lagi nanti reksadana saham, yang notabene dia kan 80% komposisinya saham gitu. Oke. Untuk reksadana investasi jangka panjang, apakah ada risiko kerugian bagi kita, Kak? Semua instrumen investasi apapun itu punya kerugian, apapun itu punya. Mau itu obligasi pemerintah pun itu masih punya risiko untuk kita loss, contohnya ya. Cuman yang balik lagi misalkan tingkatan resiko untuk loss-nya itu kan beda-beda. Kalau kamu beli di saham, fluktuatif, sangat fluktuatif. Kalau kamu benar belinya di harga dia lagi murah, ya kan? Ya. Gak apa-apa, is okay. Tapi kalau kamu beli dia di harga yang tinggi, sekarang lagi turun, bagaimana? Pasti kan balik lagi ke reksadana juga. Kalau kamu beli reksadana saham, yang notabene hari ini tahun 2022 ini kan kenaikan suku bunga The Fed kan, yang hawkish sekali kan, kesulitan manajer investasi untuk mengelola dananya karena itu dia mempengaruhi. Nah, di situ kemungkinan untuk loss juga ada. Jadi nggak hanya reksadana, nggak hanya saham, semua obligasi juga ada. Oh iya, Kak, reksadana sendiri kan banyak jenisnya ya. Boleh nih, Kak, dijelasin secara singkat apa aja jenis dari reksadana? Nah, kalau saya dapat dari artikel ini, tingkatan risiko, tujuan investasi sama waktu ya. Di sini ada beberapa macam, bisa ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, ada reksadana saham. Nah, di reksadana pasar uang itu yang saya bilang risikonya lebih rendah dibanding risiko reksadana lain. Lalu ada pendapat tetap yang lebih tinggi, ada yang campuran juga, tergantung ini manajer investasinya masuk ke dalam instrumen apa, infrastruktur atau apa. Lalu ada reksadana saham itu sendiri yang komposisinya saham, jadi tetap tingkat risikonya juga tinggi walaupun namanya reksadana gitu. Terus biasanya nih menurut artikel ini untuk tujuan investasi pasar uang itu kemungkinan itu mayoritas untuk dana darurat biasanya. Kalau untuk pendapatan tetap itu ada jangka pendek dan menengah. Misalkan Indonesia mau melanjutkan S2 atau mau untuk liburan, lebihnya seperti itu, kayak saham untuk jangka panjang. Biasanya beberapa periode waktunya juga ada beberapa yang kayak pasar uang itu 1 sampai 3 tahun, atau tetap juga 3 sampai 5 tahun. Kalau reksadana saham ini 5 tahun, tapi balik lagi ke investor ya. Kalau menurut dia udah untung dan dia mau profit taking, oke, nggak apa-apa. Nah, di sini ada beberapa contoh reksadana pasar uang itu tersendiri, yaitu ada MNC Dana Lancar atau Trend Class 2. Lalu kalau yang pendapatan top itu nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. Untuk salah satu contoh reksadana pendapatan top itu ada apa aja sih contohnya gitu. Lalu di dalam komposisinya di reksadana saham itu sebagian besar alokasinya itu kan kepada instrumen saham, namanya juga reksadana saham ya kan. Nah, di situ biasanya komposisinya itu wajib 80% untuk saham itu. Nah, sisanya 20% boleh masukin ke
deposito, atau ini manajer investasi ya yang mengatur ya. Ini kita sebagai investor cuma nih gue titip uang sama kalian, tolong ya jaga uang kita. Jadi untuk tingkatan resiko untuk saham, reksadana saham juga tingkat resikonya juga tinggi gitu. Lalu ada reksadana obligasi atau biasanya disebut pendapatan tetap. Lalu di sini sama halnya kayak reksadana saham. Di sini 80% komposisinya itu untuk instrumen obligasi jangka panjang. Di sini tingkatan resikonya itu lebih moderat atau ya, menengah lah. Tingkat returnnya juga lumayan, tetapi resikonya juga sedang gitu. Nah, selanjutnya tuh ada reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang ini biasanya tuh ke dalam deposito, kemasukan ke instrumen investasi yang kurang kurang dari 1 tahun biasanya teman-teman. Nah, karena ini adalah reksadana pasar uang, tingkatan resikonya itu lebih kecil dibanding yang lain. Itu karena di dalamnya instrumennya seperti deposito itu kan atau fluktuatif ini kan nggak terlalu ada kan ya kalau untuk deposito itu sendiri. Jadi returnnya juga bisa dibilang stabil atau ya kecil lah. Lalu ada reksadana dana campuran. Nah kalau campuran ini itu manajer investasi pengelola dananya. Misalkan reksadana A itu dia mau masuk ke infrastruktur, mungkin di dalamnya ada EBA, efek peragunan aset dan atau obligasi dicampur lagi dengan saham, itu mix and match-nya sama si manajer investasi itu sendiri. Itu Yunisa. Oke. Dari produk reksadana yang kayak gue sebutin tadi, keunggulan dan kekurangannya masing-masing apa ya, Kak? Keunggulan masing-masing. Keunggulan kalau bisa dilihat dari return ya. Kalau return, kamu mau masuk lagi di pasar yang bergejolak ini, terus ini market juga lagi ada tekanan kan, mungkin reksadana saham bisa jadi pilihan teman-teman. Kenapa? Yang saya lihat beberapa saham itu udah mulai adanya koreksi, saham-saham blue chip ya terutama udah adanya beberapa koreksi yang menurut saya itu bisa kita jadikan peluang untuk masuk ke reksadana saham. Kenapa? Manajer investasi mungkin bisa melihat sebuah opportunity ini sebagai keuntungannya dia untuk membeli di harga bawah gitu. Jadi nanti mungkin seperti tahun 2020 awal yang COVID itu saham hancur tapi reksadana itu tidak terlalu terpengaruh karena manajer investasi sudah mengelolanya dengan lumayan baik sih. Oke. Bagaimana cara beli dan memilih reksadana yang tepat bagi kita? Kalau untuk pemula, saya sarankan menggunakan kayak platform investasi seperti ini. Karena apa ya? Itu balik lagi ke karakter dan tingkatan resiko investor itu sendiri. Nah, di sini kalau menurut rekomendasi dari aplikasi ini, itu kita untuk dana pensiun itu dibagi 3, dimasukkan untuk 10% di pasar uang, obligasi 20%, sahamnya 70%. Gitu. Tapi nanti kalau beda orang beda ini lagi kan, beda nanti dengan AI-nya tuh disesuaikan. Tetapi ya masa kalian sebagai investor mau menitipkan uang atau mau untuk mendapatkan keuntungan, nggak mau sih belajar untuk di market itu kayak gimana sih cara mendapatkan keuntungan, ya nggak? Jangan kayak maunya autopilot, oh gue mau taruh aja nih, walaupun reksadana tersendiri ya, gue mau taruh aja nih, gue mau untung segini. Is okay kalau lu mau sesuai dengan yang biasa-biasa aja yang direkomendasikan oleh platform tersebut. Ya lebih baik kalau kalian bisa lebih belajar kayak, oh saya melihat ke depan sektor perbankan ini baik, sektor pasar uang ini bagus, atau sektor obligasi ini bagus. Ya udah, masukkan uang ke sana.
Kalian tapi juga jangan gambling. Kalian harus punya beberapa dasar untuk misalkan si Yunisa mau beli obligasi, reksadana obligasi. Yunisa juga harus punya beberapa ini ya, syarat, karena ini gitu. Dasarnya untuk membeli itu. Gitu. Oke. Yunisa. Kalau IHSG sedang turun, lebih baik kita invest ke saham atau ke reksadana? Yunisa mau dapat yang kayak gimana nih? Coba kalau dari Yunisa, returnnya itu mau yang kayak Yunisa tuh kayak orangnya, ya udah nggak apa-apa kak, risikonya gede, yang penting tapi untungnya juga saya gede gitu. Yang risikonya kecil sih kalau saya. Oh, berarti lebih ke reksadana. Nah, tapi bisa masuk ke reksadana saham mungkin untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang saya tadi bilang kan. Intinya untuk karena harga blue chip udah murah kan, mungkin nanti manajer investasi bisa melihat ini sebagai keuntungan mereka untuk rebalancing, membeli saham-saham yang notabene dia udah murah, lalu dengan mereka mendapatkan return yang baik gitu. Mungkin Indonesia bisa beli reksadana itu. Tapi kalau mau ya udah kak biasa-biasa aja deh, ya udah bisa ke pasar. Kalau suku bunga bisa mempengaruhi naik turunnya saham nggak, Kak? Suku bunga ya, kalau suku bunga sangat bisa mempengaruhi saham itu sendiri. Kenapa? Coba kita pikir aja ya, menggunakan logika, kalau suku bunga naik, korporat-korporat atau perusahaan-perusahaan itu kan untuk ekspansi, satunya dengan cara kan meminjam uang ke bank. Nah, untuk meminjam uang ke bank karena rate-nya naik, suku bunganya naik, berarti kan cost yang diperlukan untuk meminjam uangnya di bank kan juga naik. Betul nggak? Jadi ini kalau tidak bisa berekspansi berarti labanya atau keuntungannya perusahaan tersebut bisa dibilang stagnan atau bisa juga menurun karena dia nggak bisa ekspansi nih, yang dia proyeksinya harus ekspansi keluar Pulau Jawa misalkan perusahaan A yang nanti akan returnnya kalau udah bisa ekspansi returnnya menjadi naik 30% karena rate-nya naik dia nggak bisa nih untuk meminjam karena cost-nya menurut mereka terlalu besar. Nah, di situ nanti kan dilihat oleh investor bahwa kinerja perusahaan A karena dia nggak bisa ekspansi, dia menurun gitu loh. Karena menurut investor labanya yang diharapkan labanya itu tidak apa yang bisa diharapkan oleh investor itu sendiri. Itu suku bunga pasti berpengaruh terhadap pasar keuangan sih. Berarti saham di sektor perbankan terdampak juga, Kak, dengan kenaikan suku bunga. Semua, satu indeks bisa berpengaruh. Perbankan mungkin malah perbankan juga malah diuntungkan sih, karena itu kan tadi kita melihat dari perusahaan yang meminjamkan uang ke bank kan. Kalau banknya menaikkan rate, berarti kan dia pendapatannya bisa lebih banyak. Benar nggak? Itu mungkin bisa sebagai salah satu keuntungan perusahaan yang bisnisnya itu perbankan. Jadi dua mata pisau sih, ya bisa. Kan di sektor perbankan itu ada bank digital ya, Kak. Apakah menguntungkan kalau kita beli dalam waktu dekat ini? Oh, bank digital ya. Kalau saya sendiri kalau ditanya secara pribadi ya, kayaknya fundamentalnya kurang memadai karena aset dengan return yang profit yang dia udah dapatkan itu masih jauh sih, emang sih udah ada yang untung seperti Alobank kalau nggak salah ya, dia udah untung. Cuman dia kan masih ya startup itu masih bakar uangnya masih banyak dengan iklan dan lain-lain. Itu menurut saya kurang sih. Tetapi balik lagi ke karakteristik investor tersebut. Kalau dia mau di saham bank digital untuk mendapatkan capital gain, kalau dengan menggunakan teknikal is okay, nggak apa-apa. Karena kan fluktuatif harga di pasar itu kan bisa sebagai keuntungan sebagai trader juga gitu. Balik lagi sih ke investor tersebut. Pertanyaan terakhir nih, Kak. Kalau Kakak sendiri lebih milih invest di reksadana atau saham? Jujur,
punya reksadana tapi nggak keterawat sih, bisa dibilang nggak terawat karena gua orangnya lebih ke high risk high return, soalnya masih muda. Menurut saya tanggungan dan lain-lain juga masih ini sih, masih belum banyak sih, jadi saya masih mentolerir risiko tersebut, jadi lebih ke saham itu Yunisa. Oke. Pada kesempatan kali ini dapat disimpulkan bahwa kalau bedanya reksadana dan saham, kalau reksadana dikelola oleh manajer investasi, kalau saham dikelola oleh kita sendiri individu, dan reksadana itu memiliki banyak jenis dengan risiko yang berbeda-beda. Ya. Gak terasa ya, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara. Sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Kak Yoga kepada kita. Semoga podcast selanjutnya kita bisa lebih baik dalam memberikan informasi. Terima kasih untuk ilmunya dan sampai jumpa di lain kesempatan ya Kak Yoga. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ingetin jangan lupa untuk mampir ke Instagram, YouTube, Stockbit, dan LinkedIn-nya Hima Analis Efek yang ada di bawah ini ya. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.